Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UPKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf SPDI. Saya mahasiswa dalam jabatan PPG batch 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 230401131025. Saya adalah guru mengajar pendidikan agama Islam pada Sekolah SD Hatungun 2, Desa Hatungun, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 dengan mengambil materi pokok kelas 4 bab 3 indahnya saling menghargai dalam keragaman. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, pada kegiatan pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak meminta kepada salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan Muhammad Said. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyebut kehadiran kalian. Yang pertama, Anggi Waisara, Hadir Pak. Dapa Ahmad Arya Roza, Hadir Pak. Isna Maininda, Hadir Pak. M. Rizky Dan Akbar, Hadir Pak. Muhammad Arjanta Yuda, Hadir Pak. M. Nur Abizar. Tidak hadir. Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ada keterangannya? Izin atau apa? Izin. Ya, izin. Muhammad Said, Hadir Pak. Yahya, Muslimah, Laura Mika Cahyati, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Putri Aisyah Rani, Hadir Pak. Putri Dian Rizky, Hadir Pak. Rahman Taufik, Hadir Pak. Rohbidin Nur, Hadir Pak. Sikaila. Tidak Pak. Oh, tidak hadir. Apa alasannya? Izin. Nah, izin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk ini kepada peserta didik, dimulai berdiri ya semuanya.
Sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk pembelajaran kita minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna berkaitan dengan apa kemarin? Nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Nama Asmaul Husna ada berapa jumlahnya? 99. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan masuk kepada bab 3 tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak akan beri tepuk semangat ke kalian. Silakan berdiri dulu. Konsentrasi. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, pembelajaran kita tadi akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Ada yang tahu apa keragaman agama yang ada di Indonesia? Misalnya agama apa saja? Islam. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Ya, jadi keragaman agama di Indonesia ada. Yang kedua, pernah kalian berteman dengan orang yang berbeda agama atau berbeda suku? Nah, misalnya si Rahman punya teman yang lain suku, ada? Misalnya suku apa? Jawa. Ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Madura. Ada Madura, ada Banjar. Jadi banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan keragaman agama sebagai sunatullah dengan benar setelah menyimak pemaparan dari guru. Nanti ya, ini kalian harus mengetahui apa saja keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan agama yang ada di Indonesia dengan benar. Artinya bisa menyebutkan tadi satu misalnya Islam, dua Kristen. Nah, kemudian yang ketiga dapat mengidentifikasi suku apa aja yang ada di Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini itu ialah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, ini ada orang yang berbeda-beda agama. Nah, di sini misalnya ada Islam, di sini ada Hindu. Nah, ini ada apa lagi nih? Nih. Nah, ini Kristen. Habis itu ada apa lagi nih? Konghucu. Ada Konghucu. Ada apa lagi? Katolik. Ada Katolik. Jadi ada 6 ya agama yang ada di Indonesia yang wajib kita ketahui. Kemudian keragaman suku. Suku itu banyak ya, Wak. Nah, tadi ada suku Dayak, ada suku apa lagi? Banjar. Ada suku Banjar, ada untuk lebih aktif
aktif lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan kita bagi menjadi 2 kelompok ya dalam kegiatan ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silakan dibagi. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Silakan diatur. Ya, disebut ya. Mejanya udah di tengah, baru dipikir. Kalau ada nah, untuk lebih jelas lagi dalam kegiatan kita pada anak-anak, silakan membuka buku LKS-nya bab 3. Silakan. Materinya mesti perhatikan ya, mau menjelaskan. Nah, dapat. Ada buka bukunya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, di sini Bapak akan memutarkan video tentang keragaman agama di Indonesia. Tolong diperhatikan ya. Nanti lihat fokus ke depan ya. Tolong disimak benar-benar apa yang Bapak tampilkan dalam video ini supaya kalian mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Paham? Paham. Mengapa hal itu benar-benar? Sementara rukun begitu dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh berbeda. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika sepemilah, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dijelaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengejar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari video tadi ada yang mengerti apa dari isi video yang kita simak tadi? Keberagaman. Ya, keberagaman dalam bertoleransi di dalam beragama. Yang tidak dibolehkan tadi dalam video itu apa? Mencela. Tidak boleh mencela, tidak boleh mengejek orang yang berbeda maupun ras, suku, dan keturunan. Nah, di situ makanya Indonesia menjamin setiap hak warga negara untuk memeluk kepercayaannya masing. Yang mengerti? Paham? Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak menggunakan yang namanya metode kooperatif learning dengan Pinter. Artinya kalian di sini nanti ditugaskan dalam tugasnya menyusun gambar tentang keragaman suku dan agama.
Misalnya seperti ini contohnya. Ini yang pertama, kalian nanti mencari menyusun keragaman dan agama. keragaman beragama. Nanti kelompok 2 tentang menyusun keragaman suku. Nah, jadi ini Bapak bagikan, silakan nanti kalian diskusikan di dalam kolom. Ini tugas untuk kelompok 2 ya. Tugas kalian nanti menyusun keragaman suku yang ada di Indonesia. Silakan pelajari dalam materinya bagaimana cara menyusunnya. Paham? Nah, setelah Bapak memberikan tadi, silakan diskusikan dengan temannya di dalam kelompok masing-masing bagaimana cara menyusun dan mencari keragaman suku dan agama. Silakan setiap kelompok diskusikan. Ya, bagaimana cara menyusunnya? Lihat di bukunya, materinya dilihat. Kalian punya materi? Ya. Perhatikan materinya. Sudah paham? Lihat. Perhatikan, jangan sampai salah. Materinya dilihat. Materi yang Bapak pelajari tadi, Bapak kasih dilihat. Maka diskusikan. Ya, karena kalian sudah berdiskusi, maka untuk kegiatan selanjutnya dari kelompok 1 silakan maju ke depan menempelkan susunan. Tadi kan sudah dikatakan mencari dan menyusun keragaman dalam beragama. Nah, untuk ini silakan kelompok 1 maju susun. Dan silakan maju. Silakan. Lanjutkan temannya yang lain. Ya. Ambil lagi yang itu sudah cukup. Bantu, kemana dibantu? Silakan. Lagi. Selesaikan ya.
presentasikan untuk kelompok 2, perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan mencari menyusun keragaman-keragaman. Ini agama Islam. Ini tempat beribadahnya adalah masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang keragaman menyusun agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk ini pada kelompok 2 ada komentar atau pertanyaan? Kalau ada silakan. Ada yang mau bertanya? Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran dan tempat beribadahnya adalah masjid. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah luar biasa menjelaskan. Jadi, tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang saatnya kelompok 2 yang mempresentasikan. Kelompok 1 silakan duduk. Karena kelompok 1 sudah tadi mempresentasikan hasil dari karyanya tentang menyusun keragaman agama, sekarang giliran dari kelompok 2. Silakan maju. Susun bagaimana keragaman suku yang ada di Indonesia. Ya, silakan maju. Sana. Oke, lanjut. Bisa ambil lagi yang mana tadi ambil. Betul. Jaga. Maju, tambah. Ya, karena kelompok 1 sudah presentasi tadi, maka saat ini kita akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Presentasikan hasil karyanya. Silakan semuanya maju. Ke depan. Silakan muslimah. Ini mencari dan menyusun keragaman suku. Pertama, suku Dayak tidak pernah mengenal. Yang kedua, suku Banggai. Sebenarnya orang Bangkul. Yang ketiga, suku Hajiran. Yang keempat, Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Dari sini ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk saya Pak. ya, silakan Said. Apa perbedaan suku Madura dan suku Jawa? Silakan kelompok 2 jelaskan. Suku Jawa menggunakan kebaya hitam dan senjatanya. Kalau suku Madura menggunakan pakaian merah putih, senjatanya biru. Ya, itu tadi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali kepada
sudah presentasi dari kelompok 1 dan 2 tentang keragaman suku dan agama. Nah, untuk selanjutnya dari kalian, apakah sudah mengerti bagaimana cara berteman dengan orang yang berbeda agama? Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana ketika kita bermain ada teman yang mengejek karena berbeda agama? Nah, bagaimana? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, Bapak jelaskan. Jadi, ketika kita berteman, ada yang mengejek teman yang berbeda agama, maka itu tidak boleh, karena kita di sana tadi sudah diajarkan bagaimana menghargai dan menghormati orang yang berbeda Agama. Nah, jadi apa jawabannya? Tidak? Boleh. Tidak boleh. Nah, untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan? Saya Pak, Silakan tidak? bagaimana cara berteman dengan teman yang berbeda suku? Ya, bagaimana cara kita berteman dengan yang berbeda suku? Kita kan banyak suku nih. Kayak apa cara kita? Menghargai atau tidak? Baik. Nah, misalnya kita berteman di sekolah itu ada yang suku Banjar, kemudian ada suku apa lagi? Suku Madura, ada yang suku Jawa. sikap kita adalah menghargai teman yang berbeda suku tadi. Artinya kita kalau belum mengejek, oh ini bahasa Jawa seperti ini, nah itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menghargai. Ya. Karena kita sudah selesai tadi membahas tentang materi nilainya saling menghargai dalam keragaman, ada keragaman agama dan suku. Nah, untuk pembelajaran di akhir ini kita ada yang namanya asesmen formatif atau kita menjawab soal ya. Nah, untuk menjawab soal ini nanti Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Silakan nanti di atasnya diberi nama dan kelas. Paham? Paham. Nah, untuk itu silakan kerjakan masing-masing. Silakan dikasih nama dan kelas ya. Dibaca soalnya, diberi jawaban. Silakan ya. Maka kerjakan waktu didapat waktunya 5 menit. Nama dan kelas. Oh, ini benar. Baca soalnya, perhatikan. Siap ya. Ya, karena waktu kalian sudah habis dalam menjawab 5 menit tadi, maka soal yang mau diberikan akan Bapak ambil ya. Silakan. Nah, karena kita sudah tadi menjawab soal asesmen formatif pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang menurut kalian dalam pembelajaran yang dari awal kita jelaskan sampai terakhir ada kesulitan dalam memahami? Ada? Tidak ada, berarti kalian sudah mengerti ya.
Nah, pada pembelajaran kita tadi kita sudah menjelaskan tentang indahnya keragaman dalam beragama, kemudian ada lagi dalam keragaman suku. Nah, untuk kegiatan terakhir ini kesimpulannya, apa yang kalian pahami atau mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mengerti kesimpulannya apa? Said, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tadi menjelaskan apa aja? Tentang keragaman suku dan agama. Ya, agama apa aja misalnya? Ada 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu kalau agama tadi ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, apalagi Buddha, nah, Konghucu. Jadi tadi ada 6 ya keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, kalau kesimpulan tentang suku ada yang tahu? Suku apa ya tadi? Ya, ada Dayak, ada Banjar. Ya, ada Batak, Jawa. Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Mungkin pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan apa lagi? Nah, dan selain agama Islam. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tadi, apakah menyenangkan? Senang. Apa yang membuat kalian senang dalam tugas kita hari ini? Misalnya? Menempel kartu ke depan. Atau menyusun tadi tentang apa? Agama dan suku. Nah, itulah pembelajaran kita tadi, yaitu menyusun dan mencari keragaman agama dan Suku. itu namanya dinamakan pembelajaran metode cooperative learning, yaitu picture and picture. Picture itu artinya apa ini? Gambar. Ya, gambar. Terus apalagi yang membuat kalian senang dalam pembelajaran itu selain kalian tadi menempel gambar ke depan? Misalnya apa? Diskusi. Berdiskusi dengan teman satu kelompok. Apa yang kalian diskusikan tadi? Dari kelompok satu tentang kelompok dua apa? Tentang suku. Ya, alhamdulillah kalau belajar kita ini menyenangkan. Nah, secara tidak langsung ketika kalian berdiskusi tadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kalian sudah menerapkan bagaimana toleransi dalam hidup. Karena kalian tadi di setiap kelompok ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku. Nah, misalnya ada yang suku apa? Suku Madura, ada Banjar. Nah, jadi di situ kita bisa menghargai setiap pendapat orang lain atau teman kita dalam satu kelompok. Ya, itulah pembelajaran kita. Artinya kita dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai. Pembelajaran kita sudah habis pada kegiatan kita hari ini. Kita sudah sampai di puncak pembelajaran kita tadi, sudah menyimpulkan. Maka yang terakhir marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman baik beragama maupun bersuku-suku. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan, keilapan, Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.